Nah, uh, sekalian disclaimer, maaf, Abang nggak nyiapin PPT karena sekarang masih menjalankan karantina buat DKI-nya. Jadi mohon doanya juga ya teman-teman semua, Bang dan semuanya. Ya, singkat cerita, Abang None Jakarta itu, atau Abang None Jakarta Timur ya sekarang, di wilayah Kota Madia Jakarta Timur, tujuannya itu apa sih? Awalnya itu tujuannya adalah untuk mempromosikan Kota Jakarta secara dalam bidang pariwisata. Tapi sering berjalannya waktu gitu ya, berkembangnya zaman, sekarang udah lebih general. Jadi tujuan utamanya adalah mempromosikan Jakarta. Makanya keunikan dari Abang None atau pijian Abang None Jakarta itu yang dicari itu bukan yang paling ganteng atau paling cantik, tapi yang paling selain fisik juga dibutuhkan substance yang memadai, karena nanti ya tadi fungsinya adalah untuk mempromosikan Jakarta di bidang pariwisatanya ataupun budayanya ataupun ya semua hal yang berkaitan dengan Jakarta gitu. Dan fun fact-nya adalah kalau teman-teman dari Kalimantan Timur ingin daftar Abang None itu juga bisa, karena di angkatan sekarang pun ada yang dari Malang, di Jakarta Timur ada yang daftar dari Malang, KTP-nya juga Malang, tapi daftar Abang None Jakarta Timur. Dan dia jadi Abang None Jakarta Timur. Ataupun di Abang None wilayah lain, di Jakarta Barat itu bahkan ada yang dari Thailand abangnya, dan menang juara 2. Dia baru 2 tahun di Jakarta, sekolah acting, tapi daftar Abang None. Jadi bahasanya itu masih belum terlalu fasih bahasa Indonesianya, tapi dia menang bahkan jadi Abang None. Jadi benar-benar terbuka untuk semuanya. Jadi kalau misalnya nanti Bang Marcel umur berapa by the way, Bang Marcel? Saya umur 17 tahun, Bang Zamir. 17, oke. Iya. Abang None nanti tahun depan Bang Marcel udah bisa daftar nih. Jadi dari umur 18 Wah, sampai 25. Jadi kalau Bang Marcel ya. tertarik, bisa banget daftar Abang None. Baik, Gitu. baik, Jadi baik. ya, benar-benar terbuka. Jadi semuanya yang tujuannya adalah untuk berbeda-beda ya. Ada yang ingin mengembangkan diri atau sebagai stepping stone di karir kalian, itu terbuka banget untuk daftar Abang None. Tadi materi utamanya kan terkait personal branding ya. Jadi kita sama-sama belajar. Abang juga masih melalui tahap pembekalan juga di Jakarta. Cuman kita di sini bentuknya diskusi aja, sharing session. Apa aja yang udah saya dapatkan selama pembekalan di Jakarta Timur, akan coba saya sampaikan juga ke kalian. Gitu terkait personal branding. Kalau kita bicara dari teori, ada di bisnis atau marketing itu, kalau teman-teman atau Bang pernah dengar semua, itu terkait PDB, positioning, differentiation, sama branding. Nah, itu awal mulanya itu untuk perusahaan ya, bisnis, untuk marketing. Tapi sekarang udah mulai dimanfaatkan untuk sebagai teori dalam developing your branding dengan menentukan positioning dulu, differentiation sama branding. Coba Abang ulas satu-satu ya. Dari positioning itu arti secara harfiahnya adalah penempatan. Jadi kalau kalian ingin membuat atau membentuk branding kalian biar lebih afdol atau biar lebih kena atau tepat sasaran sama pribadi kalian dan target branding kalian tentuin dulu posisi kalian di lingkungan hidup itu seperti apa. Positioning itu gimana kalian bisa dirasa relatable sama orang-orang gitu. Entah misalnya your positioning adalah contoh orang dengan background keluarga yang secara finansial kurang mampu, atau positioningnya adalah kalian merantau, itu adalah positioningnya. Jadi orang bisa relate gitu sama kalian. Oh iya, dia anak rantau juga. Oh dia juga anak yang kurang mampu secara finansial, secara keluarganya. Baru differentiation itu adalah yang membuat kalian berbeda. Ya, arti secara literalnya ya. Itu bisa diambil dari your activity. Jadi misalnya kalian udah anak merantau, membedakan kalian, apa yang membuat kalian beda? Contohnya kalian anak merantau
yang mencari uangnya itu sambil melakukan part-time jadi barista atau sebagai speaker di mana gitu, atau kalian seorang aktivis yang memperjuangkan keseimbangan sosial dalam pendidikan contohnya. Nah, itu yang membuat kalian beda. Barulah kalian bikin branding berdasarkan positioning kalian, differentiation kalian, barulah bisa terbuat branding yang benar-benar autentik, benar-benar itu adalah diri kalian, punya garis besar hidup kalian itu masuk di branding kalian, bukan sekedar bikin branding, apalagi sekarang zamannya medsos ya, everyone menggunakan medsos gitu, maupun TikTok, Twitter, Instagram, semuanya, tapi nggak ada evidence-nya gitu, nggak ada authenticity-nya dari branding kalian. So if I try to make it concise, personal branding itu bukan your exercise dari ego kalian, apa sih yang kalian pengen tunjukin, tapi personal branding itu harus punya evidence, punya backup dari positioning kalian, kenapa itu bisa menjadi relevan buat orang lain, dan your activity, your daily activity, itu harus sesuai sama branding kalian. Jadi your branding is authentic, jadi orang-orang itu bisa paham betul kalau this is the real you gitu. Ini kalian being genuine, being yourself gitu. Terus terkait branding juga, tadi kalau kita singgung terkait media sosial, yang poin pertama tadi ya, maksud abang itu branding itu bukan sekedar dua dimensi, nggak terbatas dari media sosial aja, tapi in your daily activities, in your daily interaction with people, kalian juga harus show that is the real you. Itu poin pertama. Nah, poin kedua terkait media sosial. This is sesuatu yang sedang saya coba belajar, sedang coba kembangkan juga gitu ya. Gimana caranya, this is way to tell your story. Cara paling gampang untuk memberitahu orang cerita kalian adalah through media sosial. Advocate your hobby, your everything you are passionate about, itu gampang lewat sosial media. Nah, banyak orang yang langsung loncat ke step kedua ini, yaitu langsung bikin branding sosial media, kalian aktivis apa, sementara your credibility terkait branding kalian itu belum ada gitu, masih minim. Makanya tadi penting untuk memulai tahap pertamanya adalah dengan menentukan PDB kalian, your positioning, your differentiation, and your nanti eventually your brand gitu. Barulah kalian coba get your story to media sosial. Kenapa? Karena tadi you have to be a credible person, so orang-orang tuh percaya sama apa yang kalian omongin. Baru ya itu dua stage untuk mengembangkan branding kalian intinya. Tahap pertama adalah identify yourself sama get your story told. Intinya ya, kalau yang saya dapatkan selama perjalanan karantina kemarin di wilayah di Jakarta Timur. By the way, ada yang udah pernah ke Jakarta Timur belum? Ada yang udah pernah ke Jakarta selain non Okta yang sekarang berada di Jakarta? Udah Bang pernah Marcel lo. udah. Oke. Oh, Bang Rendira juga. Oke. Ya, Jakarta Timur itu khas dengan pariwisata budayanya. Jadi kalau kalian mau tahu lebih tentang budaya Betawi, itu di Jakarta Timur banyak banget museum-museum, Lubang Buaya, Taman Mini Indonesia Indah, itu yang terkenal ya, ada di Jakarta Timur. Nah, yang saya dapatkan selama pembekalan itu mostly adalah knowing yourself intinya. Jadi branding dan lain-lainnya itu bakal lebih gampang untuk dikerjakan, untuk dipromosikan, untuk ditemukan kalau kalian udah lebih paham sama diri kalian. Tujuan kalian tuh, kalau lebih secara filosofis ya, tujuan kita tuh hidup buat apa sih, ya kan? Ada yang ngejar materi, misalnya pengen punya rumah di mana, atau ada yang ngejar jabatan, pengen nanti jadi orang yang punya bisnis sendiri atau punya jabatan di pemerintahan. Kalian tentuin dulu
your goals in life itu apa. Nah, kalau saya sendiri itu juga ini mungkin yang udah umur 20-an ke atas sering dengar juga masalah quarter life crisis, di mana kita pusing nih menentuin karir kayak gimana, mau nentuin ke depannya kayak gimana. Nah, kalau saya sendiri eventually I end up with my goal itu untuk menjadi orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat karena kalau misalnya kita ngejar materi, mungkin Bang Nuni semua pernah ngerasain gitu kalau pengen sesuatu, misalnya pengen HP baru, udah beli HP 3-4 hari lah paling setengahnya, sisanya ya udah HP-nya digunakan selayaknya HP-HP lainnya gitu, puasnya cuman sebentar. Cuman kalau kita bermanfaat untuk sekitar, ini yang saya rasakan juga ketika saya menjadi student consultant sama pengajar gitu ya, rasa senangnya itu berkelanjutan gitu, sampai 1 tahun, 2 tahun, nanti ketemu lagi sama orangnya, semua ilmu yang saya sebar itu jadi bermanfaat dan melihat orangnya berkembang, itu justru yang senangnya berkelanjutan gitu. Jadi itu my end goal. Nah, baru dari situ saya temuin branding saya nih yang paling pas tuh apa gitu. Jadi mostly you have to know yourself dulu tadi ya, baru bisa nentuin your PDB, your position, your differentiation, your branding, barulah kalian bisa buat branding itu kalian di sosial media menjadi diri kalian aslinya gitu, bukan dibuat-buat. Ini sampai jam berapa nonton? Kita masih aku lupa. Masih ada, oke. Masih ada ya? Masih berapa? 4 menit, oke. Oke, thank you Non. Oke, terakhir ini topik yang Non Okta juga udah buatin, itu cara tetap berprestasi versi Abang Zamir. Oke, berprestasi, being someone who achieve something, yang punya banyak achievement itu bagus menurut saya. Punya banyak achievement, punya banyak prestasi di mana-mana. Cuman kalau bagi saya berprestasi itu adalah ketika saya berhasil mendekatkan diri saya ke end goal saya gitu, tujuan terakhir saya. Dan kenapa daftar Abang Noni ini? Kalau cerita sedikit, boleh cerita sedikit. Ikut Abang Noni ini malah menjadi tempat yang paling pas buat mengembangkan tujuan saya untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Dan alhamdulillahnya juga dapat amanah jadi Abang Jakarta Timur gitu. Jadi saya merasa ini prestasi yang benar-benar truly my achievement karena sesuai sama tujuan hidup saya gitu. Malah kalau misalnya kalian tadi ya, prestasi itu bagus, banyak prestasi itu bagus, cuman try to make it personal gitu, bukan cuman sekedar ikut lomba ini A, B, C, D atau menang apa, tapi nggak ada filosofinya gitu, nggak ada sesuatu yang terikat sama diri kalian, sekedar menang aja gitu kan, jadinya kurang personal ya sama diri kalian. Untuk tetap berprestasi tadi itu kalau untuk saya adalah ketika saya berhasil mendekatkan diri saya ke tujuan saya, itu menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitar. Kurang lebih seperti itu Non Okta dan Bang Non semuanya dan Bang Marcel. Nanti kalau ada yang mau ditanya lebih dalam, kita di sesi tanya jawab aja ya. Oke, baik. Mantap sekali ya Bang untuk penjelasannya gitu. Jadi aku sama Marsa dapat insight lagi nih gitu. Banyak juga yang memberikan emosi untuk Bang Zamir. Nah, kemudian yang kedua sekarang kita alihkan ke Kak Aleko Peruca. Kak, Halo. halo. Dipersilahkan Kak untuk materinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa tolong lebih besar suaranya? Di sini agak kecil soalnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, so let's start with introductions. Saya mohon izin pakai bahasa Inggris karena lebih enak ngobrolnya pakai bahasa Inggris ya. Sure. Alright, I'll start speaking then. Greetings, my name is Aleko Peruca Putranto, but you can just call me Aleko. And here we go. So I was born in a
pretty active family, and one day I decided I wanted to be active too. And at that time, I had a chance to join my first competition, which is Little Miss Indonesia. At first, I thought it was just a normal performance, and I thought that, yeah, let's just perform. Nothing will go wrong. What's the worst that can happen? And I got in. I made it to top 20 in the end of the day. And I thought I was doing so well, but then then I didn't make it past top 20, and then I got really sad and I started crying on stage. And then my mom whispered something into my ear that made me stop crying in a matter of minutes, actually seconds actually. And everyone was shocked and like, why did I stop crying so quickly? And she whispered that this is not my last performance, and I can of course do it again in the future. Everyone will have their chance sooner or later, and this is not my chance, but one day my chance will come. My time will come. And now I join many more competitions. And the recent one is Gadis Sampul, and I managed to go into top 20 again. Now I am an active girl who is trying to explore her talents more. My talents are singing, dancing, modeling, and sometimes when I'm in my free time, I would also draw and animate, which is, I think, is a good way to cope with some of the stresses that happen. Because of course, as a teenage girl, I have a lot of insecurities growing up, and how I deal with this insecurities I'm talking about, my mom usually helps me most of the time, saying that I can do it, that I can keep going, I can keep pushing myself. But sometimes, you need that extra push to get you through, right? Yeah. And by that, I would usually look to my Instagram and like find really good motivational videos and stuff like that. And sometimes they would tell me that I got inspired a lot by usually music and animations, like I said. And then I realized that what's the point of people loving me if I don't even love myself? So now I am trying my best to love myself through and through so that everyone can see the beauty in me. Now, going back to my personal branding. Personally, I've joined a lot of competitions again, yes. Some of them I didn't really make it that far, but some I made pretty far actually. And some competitions, the judges are not really that nice and not really that helpful in any way, but I try my best to just keep on a smile. And because of these competitions, I kind of have a really high stamina, which is pretty good because my dad once wondered why I was so patient waiting for like an hour, 2 hours, 3 hours, but that was because of competitions I've grown in. I would say I grew up with competitions. So my mentality is good and my physical health is good because of that. And yeah, that's about me. The moral of my story is that don't give up on what you love, and you have to keep trying. You got to keep pushing yourself through in order so you can achieve what you want. If you fall down, you got to bring yourself back up together. You got to keep going. Like a saying I once heard was, if you can't run, you walk. If you can't walk, you crawl, which means don't give up. Winning is fun, losing is fine, inspiring is fabulous, and I'm still fantastic. And that's about me. Oke, mungkin dari Kak Alekua tadi, aku izin artikan sedikit ya Kak Alekua gitu ya. Jadi tadi Kak Alekua cerita nih dalam menghadapi masa remajanya mungkin banyak insekuritas yang dihadapi gitu ya. Tapi di end of the day nih gitu Kak Alekua juga belajar gitu. Gimana sih caranya untuk menghadapi insekuritas itu, dimulai dengan cara mencintai dirinya sendiri gitu ya. Terus juga tadi pertama join kompetisi gitu ya Kak. Jadi dari kecil udah terbiasa dengan kompetisi gitu ya. Dan kata Kak Alekua nih gitu, jangan mudah nyerah gitu ya. Kalau misalnya emang
kalah nggak apa-apa ya gitu. Jadi kan jadi Nggak pengalaman apa-apa. juga gitu. Pasti Heeh. every human punya ups and downs-nya. Jadi kayak Iya. just keep going, bisa, pasti bisa. Iya, pasti bisa di akhirnya karena mungkin gitu ya belajar dari pengalaman kekalahan gitu ya. Kita jadi belajar suatu hal yang baru nih. Gimana sih ke depan kita harus memperbaiki hal tersebut kalau kita nggak pernah salah gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu tuh gimana sih versi benernya. Itu salah satu yang dikutip dari Bu Ditjen juga tadi Kemendikbud gitu bahwa anak-anak muda gitu ya belajar untuk salah gitu loh. Salah itu nggak apa-apa gitu. Justru itu pembelajaran juga gitu, karena ada beberapa quote juga yang bilang kalau nggak pernah salah berarti artinya nggak mungkin nggak pernah belajar hal baru gitu ya. Nah, mungkin kalau dari Kak Liku segitu dulu kali ya Kak. Apa mau menambahkan lagi Kak? Mungkin? Ah iya, itu aku juga lupa mention tadi. Um, Mm-mm. aku dulu waktu masih kecil pernah ngeluarin single-single. Itu juga tambahan prestasi sih, because my singles, I think they did pretty well back then. Ya dulu itu kayak single-single itu kayak inspiratif semua gitu loh. So, udah lama sih, udah kayak 6 tahun, 8 tahun yang lalu. Jadi Kak Leko nih kalau masalah menyanyi itu mungkin udah dari dulu ya Kak, gitu dari kecil ya sampai mengeluarkan single. Cuman kalau waktu sekarang didengar mungkin berbeda ya perasaannya. Tapi kalau dulu kan kayak wah bagus gitu ya Kak, gitu ya. Iya, dulu mungkin aku kayak proud banget dengan lagunya, tapi kayak dengerin sekarang suaranya cempreng banget. But then again, I listen to it because I've seen my improvement dalam menyanyi. Lagunya bagus, tapi kayak nyanyiannya aku mau dengerin how much I improve dari dulu sampai sekarang. So Nah, I think it's mungkin good. itu juga salah satu pembelajaran ya Kak, bahwa kita juga bisa nih melihat reflektif gitu ya ke masa lalu kita. Kira-kira apa sih yang bisa kita perbaiki gitu ya di masa depan gitu loh. Bukan berarti kita udah bangga nih gitu, udah bangga udah jadi satu, meraih sesuatu, terus kita berhenti gitu ya. Tapi justru itu jadi pembelajaran ya ke depannya gitu. Nah, mungkin kalau dari kalian udah cukup, mungkin boleh sekarang dibuka kali ya untuk pertanyaan gitu. Atau mungkin Bang Marcel duluan. Oh, ada yang mau nanya nih dari Kak Putri. Silahkan Kak Putri. Oke, terima kasih kepada Kak Tri Okta. Aku izin bertanya kepada kedua narasumber. Yang pertama untuk Bang Zamir dulu. Yang pertama, gini Bang, apa saja ya Bang kesalahan seseorang dalam membangun personal branding, serta misalnya kita membangun personal branding nih di sosial media Instagram. Terus kita tuh udah dikenal sama banyak orang misalnya sebagai seseorang yang suka mempost hal-hal yang suka masak gitu. Tetapi tiba-tiba kita itu berubah interest atau kita tuh tertarik dengan hobi atau konten lain. Nah, kita mulai nggak konsisten nih dengan postingan kita itu. Apakah itu akan berpengaruh terhadap personal branding kita ya, Bang? Itu yang pertama untuk Bang Zamir. Yang kedua, izin bertanya kepada Kak. Yang kedua, izin bertanya kepada Kak Alikwe. Bagaimana ya, Kak? Ya. Bagaimana ya, Kak, berlangsungnya pembentukan personal branding online seseorang itu jika dilihat lewat deskripsi jati diri di media sosial. Karena kan seringkali personal branding itu dengan penampilan atau fisik yang terkait dengan gaya dan penampilan. Dan bagaimana mengukur keberhasilan seseorang dalam membuat personal branding. Terima kasih. Nah, pertanyaannya bagus. Gimana ya cara jawabnya? Mungkin dari Kak Zamir dulu boleh ya, baru Kak Alikwa ya. Oke. Oke, Non Putri, bagus banget pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang saya sendiri tanyakan ketika materi personal branding, yaitu gimana kalau kita udah membangun brand kita di sosial media, terus tiba-tiba kita merubah gitu ya branding kita sendiri itu seperti apa? Jawabannya sangat-sangat simpel sebenarnya yang saya dapatkan. Oke, kalau saya pribadi di sosial media itu branding saya adalah orang yang jarang ngepost. Itu merupakan branding. Kita jarang ngepost di sosial media itu adalah branding tersendiri. Nah, tiba-tiba ikut Apnon, kita merubah
saya merubah branding saya sebagai abang gitu ya, sebagai abang Jakarta Timur. Nah, jawabannya sesimpel kalau gini, kalau di metaforakan atau kita ambil contoh gitu ya, di media sosial itu orang gampang banget lupa non Putri. Kecuali orang-orang yang benar-benar memperhatikan kamu ya, atau orang-orang yang udah ngikutin kamu, orang-orang terdekat kamu gitu ya, mempertanyakan hal itu, tapi eventually mereka bakal tahu gitu kalau kamu adalah orang yang tadi, kalau non Putri suka brandingnya memasak terus tiba-tiba ikut, misalnya tiba-tiba tertarik untuk nyanyi gitu, itu justru nggak usah dipikirin kasarnya, karena orang sebenarnya gampang lupa kalau di media sosial. Makanya tadi di awal-awal saya bilang kalau branding itu bukan semata-mata 2 dimensi aja. Branding itu juga berkaitan sama your daily activities di hidup kamu. Nah, saran saya, sebelum kamu ganti your branding di sosial media, again you have to find your PDB, atau ya cari tahu lah ke dalam diri sendiri sebenarnya tuh branding yang autentik, yang sejalan sama your interest in life, your passion in life, itu bisa sejalan sama branding kamu di sosial media gitu, non Putri. Semoga menjawab ya. Kak Putri, apakah menjawab atau mungkin ada yang ingin ditanya? Oh ya Bang ya, sebenarnya minat kita itu apa gitu. Soalnya kan terkadang kalau misalnya kita yang misalnya kita punya hobi yang ini, nanti tiba-tiba ngeliat orang lain kok kayaknya seru. Jadi ini kan kita kayak mau ganti gitu kan. Berarti itu benar-benar harus dikulik dulu ya Bang ya. Apa passion kita itu. Terima kasih sudah sangat jelas Bang. Yes, mungkin kalau boleh nambahin, justru kalau kamu emang suka masak, suka nyanyi, suka lain-lainnya, your branding bisa jadi someone that has many talents. Orang yang multi talented, itu bisa jadi branding kamu sendiri gitu. Jadi kalau emang kamu tipe orang yang suka banyak nyobain hal baru dan ngepost di sosial media, that's not a problem at all, karena itu adalah branding kamu, yaitu orang yang berani untuk mencoba hal-hal baru seperti itu. Oke. Kak Putri udah cukup atau mungkin mau ditanya lagi? Mumpung ada Bang Jakarta Timur nih di sini. Sudah cukup, terima kasih Bang Zaman. Untuk kalian, ini silahkan untuk menjawab pertanyaan. Oke, udah dapat jawabannya. Setelah berpikir. Jadi tadi kan itu tanya tentang image di media sosial. Well, personally, kan itu apa yang kamu tampilkan di media sosial itu refleksi dari diri kamu sendiri. Jadi sometimes people want to show off and show the world of their own strength. Like for example, banyak orang yang ingin kayak pamerkan badan fisiknya, kecantikannya, talentanya. So what you post on your media social is what you're gonna show, is you, is what you're gonna reflect from yourself gitu. And sometimes di media sosial it's not always true. Kadang-kadang ada copycat, ada yang niru, ada yang ikutin tren, and sometimes it can go as far as faking your own personality and your identities because sometimes you have our own personal reasons to do so, but pokoknya if you want to show yourself in media sosial, you should be yourself and don't pretend to be someone else, because that's not gonna be worth it, and people will end up liking that fake personality of yours instead of who you are inside. And I think we all can agree that you're all beautiful regardless on what you are, so you should show it to the world. That's my answer. Oke. Jadi kalau untuk jawabannya Kak Alekwa, berarti penting banget nih ya untuk menjadi diri sendiri gitu, tidak menjadi orang lain juga, tidak meniru orang lain juga gitu. Kemungkinan akan ada meniru ya Kak gitu. Jangan menjadi
tiruan orang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita ada yang berarti kita juga termasuk inspirasi ya gitu. Gitu ya Kak maksudnya? Gitu. Iya, mirip-mirip. Iya gitu Kak Putri. Nah, mungkin kalau dari Kak Putri ada lagi mungkin ditanyain buat Kak Lekuanya. Sudah Kak, aku sudah jelas. Terima kasih Kak Alikwa atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, nah pertanyaan yang kedua ada dari Jesse. Mau nanya nih ke Bang Zamir. Apakah Abang Jakarta Timur harus mempunyai prestasi akademik maupun non-akademik? Dan benefit seperti apa yang akan didapatkan kalau misalnya terpilih jadi Abang Jakarta Timur? Dan itu dulu ya Bang, soalnya pertanyaannya masih beranak-anak nih. Itu dulu Bang. Oke, oke. Oke, siap, Non. Dari Bang Jesep tadi ya? Oke. Apakah Abang Jakarta Timur harus memiliki prestasi akademik maupun non-akademik? Oke. Jawabannya yang dicari dari Abang Jakarta Timur atau Abang None Jakarta Timur adalah orang yang mau berproses, regardless of the background gitu. Tadi salah satu contoh hal inclusivity-nya ya, orang-orang dari luar kota pun bisa daftar di Abang None. Itu satu contoh kalau your background does not matter at all di Abang None Jakarta atau Abang None Jakarta wilayah manapun itu. Yang dicari adalah orang yang mau berproses karena eventually yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mau belajar, bukan orang-orang yang udah merasa jago terus ingin show off their skills gitu. Tapi yang dicari adalah orang-orang yang mau belajar. Nah, tadi pertanyaan keduanya adalah benefit apa ya yang harus yang dapatkan dari Abang benefit. Jakarta? Mm-mm. Ya, oke. Ada satu hal yang kalau saya rangkum semuanya itu tadi adalah benefitnya adalah kamu jadi tahu more about yourself. Karena di sini tadi pasti kita belajar public speaking, belajar komunikasi, belajar substance-nya dari budaya, pariwisata dan lainnya. Tapi semua itu eventually adalah kalian jadi lebih tahu diri kalian. Kenapa? Contoh simpelnya ya, kalau saya misalnya saya ngerasa kurang di public speaking, terus saya jadi penasaran kan kenapa nih kok saya nggak bisa public speaking yang bagus. Ternyata saya orangnya punya masalah demam panggung, dan gimana caranya saya mengalahkan demam panggung tersebut dengan cara saya sendiri gitu. Eventually balik ke kalian jadi bisa fight yourself dan nemuin jati diri kalian, itu jadi the best version of you itu jadinya. Bang Jesep, Bang Jesep bener ya? Apa non Jesep? Sepertinya Abang Jesep. Nah, Oke, Bang Jesep. masih ada lagi nih Bang pertanyaannya. Apakah Abang Jakarta Timur juga harus memiliki kemampuan berorganisasi? Itu yang pertama. Terus gimana sih nih Abang Jamir gitu membagi waktunya antara kuliah sama menjadi Abang Jakarta Timur? Itu dulu Bang. Oke. Jawabannya again sama, cuman mungkin saya bakal ngasih contoh case ya. Masalah background gitu ya, dari background akademik, prestasi, non akademik juga, ataupun background sendiri. Itu ada yang angkatan saya ada yang mantan ketua BEM UI, ada orang yang udah kerja di Bappenas, atau ada abang yang udah CEO dari perusahaan jus yang udah pabriknya itu udah gede banget. Kalau secara background saya ini nggak ada apa-apanya sebenarnya kalau dibandingin sama abang-abang lainnya. Secara background organisasi maupun background prestasi, kalau dibandingin on paper jelas saya nggak yang paling top gitu, yang nggak paling atas, tapi again yang dicari adalah orang yang mau belajar dan berproses gitu. Untuk pertanyaan pertama Bang Joseph, jadi it's very open buat kalian anak-anak yang teman-teman dari Kalimantan Timur atau wilayah lainnya yang daftar Abang None dan ingin mengembangkan dirinya, itu bagus banget Abang None. Terus selanjutnya adalah tadi bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dan
ikut menjadi Abang Jakarta Timur. Oke, alhamdulillahnya saya ini di waktu yang pas banget gitu ya, udah selesai kuliah, terus kerjanya pun masih freelance aja. Tapi kalau saya ngambil contoh dari abang-abang dan none lainnya yang tadi udah kerja di Bappenas misalnya atau sedang berkuliah, cara simpelnya adalah kalian bisa menentukan your priority gitu. Karena back to your own goals gitu, tujuan kalian ikut Apnon itu apa, terus kalian menyesuaikan sama your priority. Misalnya kalian emang priority-nya itu kuliah, belajar, mendapatkan nilai bagus, kalau ada tugas kuliah, kerjain dulu tugas kuliahnya, baru ya Abang None menjadi prioritas keberapa gitu. Kecuali kalau kalian emang udah pengen all in di Abang None, mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, mengembangkan diri kalian, baru kalian bisa fokus di Abang None aja. Seperti itu sih Bang Joseph kurang lebih. Oke. Gitu lagi. Udah terjawab ya Bang Joseph untuk sekian banyak pertanyaannya. Oke. Selanjutnya masih dari Bang Joseph juga, sekarang nanya Kak Alekua. Kak Alekua, dia mau nanya, apakah menjadi seorang gadis sampul itu harus good looking gitu, saya harus cantik gitu. Oke, satu-satu ya pertanyaan. Iya. Jadi, no actually, gadis sampul itu gak harus punya kecantikan fisik karena mereka nggak melihat itu. They don't see your physical beauty. Instead, they see your inner beauty, your inner strength. Mereka melihat your personality, the way you talk, the way you show yourself to others, the way you present the world on who you are. Yang penting untuk menjadi gadis sampul, you must have purpose and passion. You have to have a passion on what you love and you have to have a purpose. Gitu. You have to inspire others. And yeah, that's the main goal. That's the main focus untuk menjadi gadis sampul. On the Jadi next balik question. Oh, Jadi balik lagi ya Kak, sama kayak Bang Jamir nih. Jadi kalau mau ikut Apnon ataupun mau ikut gadis sampul harus tahu ya tujuannya apa ya terakhirnya gitu loh. Nah, terus yang kedua, dia pengen daftar Kak gadis sampul, cuman dia insecure sama kecantikannya. Gimana nih? Mungkin kalau Eko punya tips? again, itu kan gadis sampul tuh lebih ngelihat passion and purpose-nya kamu. So like, you shouldn't be too afraid on how you look because gadis sampul will not focus on that at all. Kayak justru I've seen so many pretty girls yang kayak audisi untuk ikutan gadis sampul gak dimasukin. Like I've seen so many perempuan-perempuan yang cantik that can be a model actually, and then kayak instead they chose girls that have inner beauty. Yes, I seen many auditions and kayak banyak banget perempuan-perempuan yang cantik-cantik banget itu kayak nggak masuk ke top 20 actually. And in the end of the day, gadis sampul, you should know gadis sampul really just focuses on who you are inside and your inner passion and your inner strength. And you should just give it your best because I think gadis sampul would love to see that, and the whole world would also like to see you at your best. Jadi tunjukkan sisi yang terbaik ya Kak, selain mungkin fisik gitu ya, karena mungkin kan memang dicari adalah seseorang yang bisa menginspirasi sekitarnya kali ya. Itu mungkin masuk ke Eko. Nah, dan pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana tetap optimis berada di lingkungan yang toksik dan sering menyepelekan kemampuan yang kita miliki, khususnya mungkin perempuan kali ya, karena terkadang gitu ya, ada stereotip yang bilang, karena dia itu perempuan, ngapain sih perempuan harus kayak gini gitu, kalaupun ujung-ujungnya nanti bisa di dapur. Nah, mungkin dari Kalekua sendiri gimana tuh pandangannya? Okay, I know the perfect answer for this. Jadi, for me untuk tetap optimis itu intinya you have to keep your mindset steady, and kayak mindsetnya itu kayak you know who you are. You know what you're capable of, and you know what you can do, and you know who you are, and kayak you have to show the world what you can really do and prove them wrong. Jadi kayak kalau misalnya kena gitu, you have two choices, either give up and not continue atau you gotta prove them wrong. Personally, I think the best choice is to prove them wrong and then kayak keep stepping up
and you gotta keep trying to show everyone on what you really are, and maybe not only would it make yourself feel better, tapi it can also make an impact around you. Kayak, oh ternyata mereka bisa begitu. Kayak, oh it turns out I was wrong. They can do this, and yeah, that's my tip. You have to have a strong mentality, and you gotta know your place. Don't let anyone bring you down. Mungkin kalau boleh saran ganti teman kali ya Kak, kalau terlalu toxic ya, ya nggak sih? Ya kalau terlalu toxic itu mungkin ganti temen juga. Iya, karena mungkin kalau terlalu banyak toxic gitu ya, karena mungkin ikut menjawab boleh kali ya, karena mungkin kan Silahkan. background saya juga pernah belajar psikologi nih. Kalau misalnya kita keseringan di lingkungan yang toksik gitu ya, jadi kita menganggap hal itu normal gitu, dan ketika kita melihat seseorang yang nggak toksik gitu ya, kita malah menganggap dia itu tidak normal gitu loh. Justru itu juga nggak baik nih untuk kesehatan mental kita. Jadi mungkin kalau boleh saran, kalau memang kita tidak bisa, sudah terlalu lelah kali ya, mungkin kan manusia itu ada titik down-nya nih gitu ya, ada titik rendahnya, lebih baik sih tinggalkan gitu, selamatkan diri kalian sendiri gitu, dan ya balik lagi gitu ya dengan tadi gitu, seperti yang dibilangin Bang Jamir sama Kak Alekwa, intinya satu sih, kita harus mengetahui dari kita sendiri gitu. Yeah, what's important is what's in your head. What's important is what's in your head, because I've heard itu kayak the only thing bringing you down is yourself. Kalau misalnya ada yang coba berhentiin tapi kamu you don't back down and you keep going, pasti you can keep going. Tapi kalau kamu ikutan turun, then you see the pattern. Iya, betul. Butuh Oh, juga iya. untuk menemukan support system ya. Iya. Oh, itu juga ada satu pertanyaan yang kayaknya kelewatan dari Kak Ikwan, Oke, Kak Ikwan, yang how did yang you start learning to be a ya. singer? Ya gimana tuh Kak ceritanya bisa jadi penyanyi? Rada lucu sih. Jadi pertama kali nyanyi it was like at a pizza store. Kayak tempat pizza gitu, tempat restoran, and then kayak mendadak aku naik ke atas panggung terus mulai nyanyi. And then everyone started cheering, started clapping, and then kayak aku rasanya senang, and kayak I want to do it again. And you saw what happened after that. Ya awalnya nggak sengaja ya Kak, gitu. Padahal nggak sengaja, I just wanted to sing in front of everyone pertama kali. And I just Yeah. started karena I find it fun. Pertama kali naik itu I see everyone cheering, and then kayak it made me feel good about myself, and it also made me happy that I was singing. Jadi I just kept going because of that. Actually, a fun fact, I'm not the only one yang bisa nyanyi di keluarga. Oh, jadi mungkin dari mama It runs sendiri. in the blood. My brother and my mom can sing. My brother itu aku inget banget kita rekaman nyanyi buat Abang None. Oh, buat Abang None juga. Iya, Untuk my daerah brother mana Kak? juga Abang None 2021, dan aku inget banget itu kayak bantuin kakaknya aku nyanyi di recording buat assignment-nya. Kayak aku jadi Oh, backing vokalnya. oh. Enak sih ya, jadi kalau punya adik kayak Kak Alekwa nih, saling membantu gitu ya. Gitu. Yes. Menyenangkan sekali. Mungkin kalau dari Kak Marcel mau bertanya, mumpung ada Bang Zamir di sini. Halo Kak Okta. Kalau dari aku sih sebenarnya udah cukup paham ya. Apalagi tadi udah cukup diwakilkan juga pertanyaan aku tuh sama yang di awal tadi sama Kak Putri ya kalau nggak salah yang di awal itu. Iya, jadi itu emang salah satu pertanyaan yang cukup sering muncul di pikiran aku. Apalagi aku itu sebagai remaja ya. Apalagi kita sebagai remaja adalah masa di mana masa remaja itu sendiri kan merupakan masa transisi ya. Dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, di mana masa remaja itu sendiri tidak dapat dikategorikan sebagai anak-anak, tapi juga nggak dapat dikategorikan sebagai masa dewasa. Jadi masih mencari jati diri, seperti itu. Nah, di masa pencarian jati diri itu adalah momen dimana emosi seorang remaja itu masih meluap-luap kayak, aduh aku pengen jadi ini, lihat orang ini pengen jadi itu, lihat orang ini pengen jadi itu, lihat orang buat ini ikut juga buat itu gitu. Nah, jadi pertanyaan yang di awal tadi oleh Kak Putri itu sebenarnya udah cukup mewakilin dari apa yang pengen aku tahu nih, pendapat dari Bang Zamir terus Kak Aligua, dan itu juga menurut aku udah cukup menjawab ya bagaimana cara kita
bisa tetap sesuai dengan jati diri kita gitu. Walaupun dengan apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki mungkin nggak cuma satu atau dua. Apa yang kita suka itu nggak cuma satu atau dua. Contohnya, saya sejak SMP itu saya merupakan bisa dibilang siswa aktif di sekolah. Salah satunya dalam kegiatan seperti Olimpiade Matematika. Saya memang suka pelajaran matematika sehingga, by the way mohon maaf di sini kalau misalnya ada suara noise dari karena saya tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat beragam, jadi mohon dimengerti teman-teman semua. Well, ya seperti itu. Saya sejak SMP suka matematika, jadi mungkin teman-teman saya kenal itu, oh Marcel itu si yang suka matematika gitu kan, si anak kesayangan guru matematika gitu. Tapi semenjak saya SMA, saya mencoba gali potensi saya yang lain. Wah ternyata saya nggak cuma bisa matematika, saya bisa nyanyi, saya bisa main musik, bisa main keyboard, bisa main gitar gitu. Saya juga suka acting dan saya juga suka yang namanya public speaking. Dan ternyata itu sesuatu baru yang saya nggak pernah kenal gitu. Marcel yang sebelumnya itu nggak seperti itu yang saya tahu gitu. Nah di situ titik beratnya adalah ternyata cara kita untuk membangun citra diri atau personal branding itu sendiri adalah dengan cara mengenal diri kita terlebih dahulu. Gitu. Sebenarnya siapa sih kita ini, dan nanti juga proses yang namanya pengenalan diri kita itu akan terbangun seiring bagaimana cara kita membangun si personal branding itu. Gitu sih kalau dari aku. Jadi udah cukup terjawab dan udah nggak ada pertanyaan lagi kalau dari aku. Seperti itu. Oke, kalau Tahun depan Bang Marcel ikut apa? Oh, siap. Iya dong, iya benar-benar jejaknya Bang Zamir. Siap. Luar biasa. Oke. Silakan kau. Mungkin kalau dari pertanyaan juga udah cukup dan waktunya juga sudah menunjuk pukul 5:01 gitu ya. Tadi juga udah dimasukin juga ya kesimpulan-kesimpulan sambil bertanya jawab dari Bang Zamir dan dari Kak Aleko. Mungkin saat ini sudah dicukupkan ya gitu. Atau kita boleh promosi nih, Bang Zamir sama Kak Marcel. Jadi Bang Zamir sendiri sedang pembekalan nih menuju DKI 1 ya Bang, Abang DKI 1. Sedangkan kalau saya sedang menuju grand final untuk Putri Pendidikan Indonesia yang akan dilaksanakan bulan depan. Sedangkan kalau Kak Marcel juga ya, gitu sebagai Putra Pendidikan Indonesia untuk bagian remajanya gitu. Jadi mungkin bisa mohon dukungan dan doanya gitu ya semuanya gitu ya. Semoga dilancarkan sampai hari H gitu aja sih. Amin. Dan Kak, oke, dikembalikan ke Kak Marcel. Oke, sebelumnya terima kasih. Saya ingin mengapresiasi buat pembicara kita, pemateri kita, yang menurut saya ini bukan ke arah menggurui atau mengajarkan, tapi lebih ke sharing bagaimana pengalaman yang sudah dialami oleh pribadi masing-masing. Dan menurut saya itu luar biasa sekali, dan terima kasih sudah dapat membagikan inspirasi, dapat membagikan pengalaman dengan sangat luar biasa. Dan di akhir mungkin pada intinya saya menitik beratkan bahwa personal branding itu adalah bagaimana proses kita dalam membangun citra diri kepada lingkungan sekitar. Jadi bagaimana cara kita untuk ingin dikenal oleh orang lain. Kita itu sebenarnya pengen dikenal, kita seperti ingin dikenal sebagai siapa sih sebenarnya. Misalnya Kak Okta pengen dikenal sebagai seseorang yang punya bakat dalam bernyanyi, sehingga gila banget nih kalau soal musik gitu contohnya gitu, atau yang lain-lain gitu. Jadi memang personal branding itu bagaimana cara kita menciptakan citra diri itu untuk membangun yang namanya personal branding, sehingga orang itu bisa tahu ketika kita disandingkan. Mungkin kita semua orang itu punya value, dan ketika value orang itu mungkin disandingkan, itu menjadi pembeda antara individu satu dengan individu yang lain. Itulah mengapa pentingnya kita membangun yang namanya personal branding. Dan materi kali ini menurut saya udah cukup luar biasa sekali, dan saya berharap juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Zamir, terus Kak Alegua, pengalaman-pengalamannya teman-teman bisa ambil, karena memang luar biasa sekali ya untuk dijadikan pengaplikasian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi saya cukupkan, dan saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk tidak lupa mengisi absensi yang sudah saya terahkan di kolom komentar, dan jangan lupa juga nanti diramaikan di sosial media ya teman-teman ya. Bisa tag Instagramnya Bang Zamir, bisa Instagramnya Kak Alegua, Instagramnya Kak Okta, juga Instagram saya, dan mungkin dicukupkan saja, dan kita mungkin bisa mengambil dokumentasi dulu. Kak Okta.
Udah nggak mau on cam nih yang lain, kalau bisa on cam, ayo kita on cam. Ya boleh teman-teman. Ya, silakan on cam kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Ini dari mana aja nih kalau boleh tahu? Oh dari Dari Depok. dari Dari Jawa mana? Tengah. Oh dari Jawa Tengah. Halo Jawa Tengah. Ini Kak Imanda mungkin kalau boleh tahu dari mana Kak? Tadi Dari nih dari Jawa Jawa Tengah ya. Tengah. Kalau Kak Berlian ini yang lagi on cam. Saya sama dari Jawa Tengah. Oh dari Jawa Tengah. Oke, mungkin udah bisa dimulai kali ya untuk dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Coba lagi ya. Satu. Sekali lagi. Satu. Tunjukkan yang pesona terbaik kalian. Satu, dua, tiga. Ya. Mungkin kalau Marcel sebagai penutupan mungkin Kak. Ya Kak Okta. Udah ya berarti ya. Kegiatan kita udah selesai webinar kita pada hari ini, dan terima kasih teman-teman sekali lagi saya ucapkan buat partisipasinya yang sangat luar biasa. Dan saya percaya walaupun kita mungkin nggak banyak yang hadir, tapi saya percaya ketika kita ingin mendapatkan yang namanya pengalaman, ingin mendapatkan yang namanya edukasi itu akan tertanam dalam diri kita. Kita nggak perlu kayak harus yang rame, harus yang apa gitu. Tapi kita teman-teman mengambil sesuatu dalam hal yang udah disampaikan oleh pemateri, saya percaya itu akan bermanfaat untuk kehidupan teman-teman semua. Dan sekali lagi terima kasih buat Bang Zamir, terima kasih banget Bang, terima kasih, tetap menginspirasi, tetap jadi orang yang keren dengan versi diri sendiri. Dan juga Kak Ale gua, terima kasih, thank you so much buat pengalamannya, buat cerita-cerita yang menurut saya luar biasa juga. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, jangan lupa tetap jaga kesehatan, karena kalau di provinsi saya COVID ini lagi naik-naik lagi, luar biasa sekali. Jadi teman-teman selalu jaga kesehatan, dan semoga kita bisa sama-sama menciptakan kualitas sumber daya manusia yang lebih berkualitas, salah satunya dalam bidang pendidikan. Salam pendidikan buat teman-teman semua, teman-teman boleh meninggalkan ruangan Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Hari Kemerdekaan. Ya, Bang. Terima kasih Terima Kak. kasih. Terima kasih Kak. Good luck Terima ya. kasih Kak. Ya Dan Bang sama Zamir. Marcel. Terima Semoga kasih. kita sama. Jangan Amin, lupa amin, nanti amin, kalau amin. di follow IG-nya di follow back ya Bang.